Terpujilah Kristus Yesus yang empunya firman. Keluarga besar PT Klasaman Indah Raya Group yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur punya Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan sahabat kita yang setia. Dalam kasih setianya Ia menolong kita, menyertai kita sampai hari ini dengan segala baik. Mari kita saling berjabat tangan satu dengan yang lain di samping kiri kanan kita sambil berkata, Yesus baik, Tuhan baik. Ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kesetiaannya di dalam hidup kita sehari-hari sebagai keluarga besar PT Klasaman Indah Raya Group yang bekerja bersama di perusahaan ini, mengalami bagaimana kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Nyanyian hidup pujian nomor 1 yang tadi kita nyanyikan sebelum berdoa untuk membaca Alkitab adalah nyanyian yang berjudul Tuhan Yesus Setia, mengungkapkan bagaimana setianya Tuhan sebagai sahabat di dalam segala susah. Tuhan menghibur, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata, bahkan ketika badai mengamuk, gelombang menyerang, Tuhan setia. Ia menyertai kita saat laut teduh, tetapi juga saat badai menghantam. Bapak, saudara, keluarga besar PT Klasaman Indah Raya Group yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28 pembacaan kita tadi tidak disebutkan siapa namanya. Yang disebutkan adalah kebangsaannya. Ia seorang Kanaan, ia seorang perempuan asing, seorang perempuan dalam kehidupan masyarakat Yahudi, itu warga kelas 2. Belum lagi dia punya anak perempuan dan anaknya itu sedang sakit kerasukan setan. Ia sungguh adalah orang yang sama sekali tidak masuk hitungan dalam kehidupan masyarakat Yahudi saat itu. Dia punya anak perempuan, perempuannya sakit dan tidak tahu. Ia sudah berusaha sebagai seorang ibu kemana-mana tempat. Di daerah Tirus dan Sidon, ibu bapak saudara, itu terkenal ada dewa-dewi penyembuh. Pasti perempuan Kanaan ini sudah memohon untuk dewa-dewi penyembuh, menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan ini. Tapi ternyata anaknya masih juga sakit. Dia sangat menderita. Jadi ketika Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, perempuan Kanaan ini berseru minta tolong, memohon pengasihan dari Yesus untuk anak perempuannya itu. Yesus tidak memberi jawaban apapun, Yesus diam saja. Murid-murid merasa apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini adalah tindakan yang tidak sopan terhadap seorang guru, seorang rabi. Berteriak-teriak seperti itu sangat tidak sopan. Seorang perempuan tidak boleh berbicara kepada laki-laki di muka umum yang bukan suaminya, apalagi berteriak. Perempuan ini dianggap mengganggu. Karena itu para murid minta Yesus untuk menyuruh perempuan ini pergi. Yesus memberi pernyataan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa sepertinya Yesus berpihak untuk para murid. Dan Yesus mau bilang untuk perempuan ini, kalau kau bukan bagian dari orang Yahudi, kau tidak dapat berkat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Perempuan ini terus mendekat, bahkan menyembah Yesus. Dia tidak hanya sekedar berteriak memohon belas kasihan, tapi dia semakin mendekat meskipun ditolak. Dia bahkan menyembah Yesus dan memohon, Tuhan tolonglah aku. Dia bukan hanya meminta pertolongan bagi anaknya yang sedang sakit itu, tetapi dia meminta pertolongan untuk dirinya sendiri. Sebuah pertaruhan yang tidak mudah. Perempuan ini sungguh bukan perempuan biasa. Perempuan ini sungguh bermental baja. Apa respons Yesus? Yesus menjawab seperti dalam ayat 26 bacaan kita tadi, tidak patut mengambil
bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, ini sebuah penolakan yang terang-terangan. Kalau jadi perempuan ini pasti ada malu hati. Lebih baik pulang sudah. Sudah ditolak pertama, kedua disebutkan tidak patut mengambil roti untuk anak-anak, lalu kasih untuk anjing. Tapi lihat perempuan ini, Bapak Ibu Saudara, keluarga besar PT Kelas Selamat Indah Raya. Perempuan ini tidak pernah malu. Imannya sungguh kuat. Dia percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Yesus, bahwa Yesus mengerti penderitaannya, penderitaan anaknya, bahwa Yesus sanggup meneduhkan badai kehidupan yang sedang dihadapinya. Karena itu perempuan itu dengan rendah hati mengakui siapa dirinya. Perempuan itu bilang, benar Tuhan. Seolah-olah dia bilang, apa yang orang pandang tentang saya sebagai seorang perempuan asing itu tidak salah. Itu benar. Tapi dia punya argumentasi yang bahkan bisa membalikkan pernyataan Yesus. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kata anjing yang dipakai di dalam teks ini menunjuk pada anjing peliharaan di dalam rumah, anak anjing yang manis. Dia bersedia merendahkan hatinya, dirinya seperti itu. Tapi dia tahu tuan rumah yang baik, bahkan kepada hewan peliharaan pasti ada bagian, meskipun itu dari remah-remah. Bapak Saudara, keluarga besar PT Kelas Selamat Indah Raya Group yang dikasihi Tuhan, disitulah Yesus melihat iman yang besar dari perempuan asing ini. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Luar biasa. Sebab sesungguhnya para murid yang sebelumnya menganggap perempuan itu pengganggu, yang sebelumnya merasa Yesus ada di pihak mereka, pihak orang Yahudi, para murid bahkan tidak pernah mendapat pujian seperti pujian Yesus untuk perempuan Kanaan ini. Ia disebut memiliki iman yang besar, dan karena imannya itu maka jadilah apa yang dikehendaki terhadapnya. Bapak Saudara, sebuah mujizat terjadi. Seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus bahkan belum berjumpa dengan anak itu. Perempuan itu bahkan belum pergi pulang ke rumahnya, tetapi anaknya seketika itu juga sembuh. Luar biasa. Kita punya Yesus, Allah yang berkuasa atas segala penyakit, Allah yang hidup, Allah yang menebus kita, Allah yang dapat melakukan segala perkara, menjawab setiap doa kita. Perempuan ini sudah menunjukkan teladan bagaimana bertekun di dalam doa. Dia tidak mudah menyerah, meskipun jawaban-jawaban yang dia peroleh sebelumnya adalah jawaban yang tidak menyenangkan hatinya. Tapi dia terus memohon, dia terus bertekun, dan ketekunannya dalam permohonan kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan menjawab lebih dari apa yang dipikirkan oleh para murid, dan lebih dari apa yang ia sendiri pikirkan. Ia dapat berkat dari kesembuhan anaknya, ia dapat berkat pujian, ia dapat berkat keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kita juga masing-masing, ibu bapak saudara, pasti punya banyak gumul di dalam hidup. Pekerjaan kita, perusahaan ini punya pergumulan bagaimana tetap berjalan dengan baik, bagaimana tetap menjadi berkat tiap pribadi kita, tiap keluarga kita. Kadang-kadang kita bisa saja mudah menyerah, kita bisa saja hendak mengaku kalah atas pertarungan hidup yang keras ketika kita bergumul dengan persoalan hidup kita. Tapi mari lihat perempuan ini, dia bukan orang Yahudi, tetapi imannya sungguh luar biasa. Dia tidak hanya sekedar mengaku percaya dengan mulutnya, tapi ia melakukan itu dengan seluruh totalitas kehidupannya, percayanya kepada Yesus. Kita, orang Kristen, berKTP Kristen, mengaku percaya kepada Yesus. Jangan-jangan percaya kita hanya percaya di mulut saja. Jangan-jangan kita kalah terhadap pergumulan hidup yang besar. Mari kita mengingat
Yesus sahabat yang setia, yang mengerti bahasa tetesan air mata, yang mengerti seruan teriakan minta tolong, yang menyertai melewati badai yang mengamuk dan gelombang yang menyerang. Kalau perempuan Kanaan dapat mengalami berkat yang luar biasa, apalagi kita yang sudah ditebus oleh Dia. Apalagi kita yang sudah diberi jaminan keselamatan. Karena itu mari ibu bapak saudara, kita tetap setia. Setia di dalam kerja di perusahaan ini, tetaplah setia. Setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita di tengah kehidupan rumah tangga keluarga kita masing-masing. Keadaan dunia ini bisa berubah tanpa kita duga. Hidup kita bisa mengalami jalan-jalan buntu yang begitu sulit. Tetapi ketika kita punya keyakinan iman yang sungguh-sungguh di dalam Yesus, mujizatnya pasti terjadi. Ada jawaban dari setiap doa, ada mujizat di setiap tindakan kita. Biarlah kita melanjutkan lagi kerja, kehidupan kita, tanggung jawab kita dalam beriman sungguh kepada Yesus. Bukan sekedar mengaku percaya berKTP Kristen, tetapi menyerahkan diri secara sungguh-sungguh, secara total, percaya dan mempercayakan hidup kepada Kristus, sahabat kita yang setia. Tuhan memberkati kita dengan firman.